Selamat pagi, para dosen, para penguji, dan rekan guru. Saya Dominikus Gratius Haryanto, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SDS Sekolah Harapan Bangsa, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG Batch 1 2025 di STPK Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Pada hari ini, saya akan mengadakan video pembelajaran di kelas 5 sekolah dasar dengan materi Aku Diciptakan Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Oke, semuanya sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Domin juga dalam keadaan sehat. Tapi kita harus awali dengan doa. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Tiffany, mari. You can do this, my BFF. You do this. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini kau beri kesempatan untuk belajar bersama pelajaran agama Katolik. Berkatilah kami semua agar kami mampu bekerja sama dan saling menghormati. Karena Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki dengan martabat yang luhur. Ajarilah kami untuk bekerja sama dan saling menghormati dengan lawan jenis, agar kami berkembang bersama dalam memuliakan Tuhan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tiffany sudah memimpin kita dalam doa. Teman-teman yang baik, tema kita hari ini adalah di sini. Bisa dibacakan, Isabel? Aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai cipta Allah. Di kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki, perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Kesederajatan, ya, kesederajatan laki-laki atau antara perempuan dan laki-laki. Ini modul ajar kita hari ini. Tapi kita tidak akan melihat secara detail seperti apa. Namun tema kita seperti tadi, yaitu tentang perempuan dan laki-laki. Sebelumnya saya menanyakan mengenai kehadiran kalian hari ini. Benedictus Hadianto Sunario hadir? Hadir. Diman? Hadir. Oke. Baik, semuanya hadir berarti ya. 10 siswa hadir di hari ini. Kalian sungguh-sungguh sudah siap untuk mendalami materi tadi mengenai kesetaraan laki-laki perempuan? Siap. Yakin? Oke, kita akan siap. Kita akan nyanyikan sebuah lagu bahwa kita adalah satu saudara, yaitu lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara, ya. Nyanyi supaya kita bersemangat. Oke? Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Oke, berarti kita benar-benar bersaudara ya. Benar, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, baik. Ini dia sudah siap belajar nih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Boleh satu teman cuma membacakan? Siapa? Arvino, silakan. Baca. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi, bersyukur atas lawan jenis sebagai partner, santun terhadap lawan jenis dan saling menghormati
lawan jenis sebagai anugerah Allah. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuannya itu adalah agar kita memahami lawan jenis. Misalnya yang cewek memahami yang cowok, cowok memahami yang cewek, bukan sudah belajar, oh ternyata cowok begitu ya. Jangan berteman sama cowok malu yang oh ternyata cewek begitu ya. Jangan dong berteman sama cewek. Enggak ya. Memahami lawan jenis. Karena kita adalah partner yang dianugerahkan Allah. Partner means teman ya. Teman yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Berarti sebenarnya cowok ini ada yang kurang, harus dilengkapi oleh cewek. Ada yang kurang dari cewek, harus dilengkapi oleh cowok. Bersyukur atas lawan jenis sebagai partner, santun terhadap lawan jenis. Santun means respect each other, dan saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. Saling menghormati, yang cowok menghargai yang cewek, cewek menghargai yang cowok. Oke. Sebagai hal yang mungkin ini ya lumrah, misalnya kita tahu bahwa kadang permainan sebagai seorang perempuan beda, betul? Kalau mainnya dulu kecil Barbie, boneka Barbie itu siapa yang main, cowok apa cewek? Cewek. Kalau boneka-bonekaan warna pink misalnya, ya warna pink, cewek. Kalau mobil-mobilan biasanya cowok ya. Sampai ke seusia kalian pun game berbasis gadget di online itu yang main siapa paling banyak? Cowok. Kalau game yang perempuan tuh lebih soft gitu ya, mungkin ya kecilnya tuh dia misalnya main bagaimana cara nge-make up ya kan, ambil fitur ini. Kalau cowok mah enggak, balap misalnya, balap karena apa namanya ya, simple, tapi itu sudah berbeda. Pergaulan cowok dengan cewek itu sudah berbeda cara bergaulnya. Apalagi di kelas 5, yang cewek itu biasanya mereka sudah lebih mendalam pergaulannya. Yang cowok ya mungkin segitu saja ya. Mungkin cewek itu misalnya mereka WhatsApp-nya ada grupnya dan mereka lebih mendalam diskusinya atau ngobrolnya. Kalau cowok mungkin tidak. Kerjaan di rumah, kalau ada yang kakak cowok atau ada yang adik cowok, pasti yang nyuci piring itu perempuan apa yang laki-laki? Perempuan. Ya. Cara berpakaian, cara make up, masak, rambut. Siapa yang paling suka memelihara hair care tuh paling dominan, cowok atau cewek? Cewek. Sedangkan cowok nih sepanjang mungkin orang tuanya mengatakan udah kalau mandi pakai sampo ya, ada sabun wajah di situ. Kalau enggak dia cuma satu sabun aja dari rambut, muka sampai badan. Itu cowok. Nah, ingat Tuhan tuh punya rencana dengan keterciptaan kita sebagai laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana. Saya punya rencana untuk misalnya si Mei yang lahir pada tanggal 8 Mei berapa tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu, baru 11 tahun. Pasti Tuhan punya rencana, entah nanti berapa tahun ke depan Mei seperti apa. Sama juga Nico, Ben, Shane atau Arvino pasti juga punya tujuan. Namun Tuhan juga pasti tidak punya rencana untuk memisahkan laki-laki dan perempuan, apalagi saling merendahkan. Ingat, yang terjadi kan sekarang itu adalah bias gender. Contoh nih, yang angkat berat itu harus laki-laki. Ayo angkat kursi ke bawah, itu biasanya itu laki-laki. Di rumah pun selalu yang berat itu laki-laki. Kalau main sepak bola
lebih sen, lebih keras mana laki-laki dan perempuan? Laki-laki. Itu ya. Lalu mengangkat beban nyuci pakaian itu selalu harus perempuan dan lain-lain. Nah, sekarang itu menjadi problem buat kita bahwa oh iya ya, kenapa sih kalau yang kakak cowok saya itu kalau main itu dia pergi jam berapa saja, pulang jam berapa saja. Sementara saya sebagai perempuan itu susah banget mau pergi izin keluar diizinin. Ya kan? Kita lihat video ini. Teman boleh bermain bersama? Tidak, ini trampolin kami. Belajar. Aku tahu harus apa. Ini akan membantu. Tidak berhasil. Teman bisa bantu kami? Tentu. Terima kasih teman. Ayo sini. Teman boleh ikut main? Tidak, ini untuk perempuan. Laba-laba, tolong kami. Jangan khawatir, kami bantu. Sini, sini. Ayo. Au, lututku sakit. Akan kubantu. Selesai. Terima kasih. Bye. Aku lelah sekali. Aku tidak punya energi. Aku akan membantu. Terima kasih. Sama-sama. Panas sekali. Akan kubantu. Lebih baik. Tak apa, terima kasih. Waktunya berkemah. Sosis. Teman-teman kemari. Wih, kami juga piknik. Kami tidak bisa.
Selesai. Terima kasih, teman. Teman, ayo main bola di dalam tenda. Oh tidak. Mereka butuh bantuan. Tunggu dulu. Ayo mulai. Terima kasih. Wow. Kita perlu perbaiki. Ya. Tenanglah, akan kami perbaiki. Selesai. Terima kasih. Oke, pertanyaan pemantik dari film itu adalah film tadi berbicara tentang apa? Lalu bagaimana sikap anak laki-laki dan perempuan dalam video itu? Lalu yang ketiga, apakah mereka saling menghargai? Lalu yang berikut, apa yang dapat kita pelajari dari situ? Kita akan bagi ke dalam kelompok, ya. Kita akan bagi dalam kelompok ini. Kelompok 1, Ben, Isabel, Kimi. Oke, Ben, move to Kimi. Kelompok 2, Arvin, Kalista, Georgia. Oke. Kelompok yang ketiga adalah Tiffany, May, Miko, and Shane. Oke, silakan. Boleh dari sini, silakan. Ayo. Come on. Yo, silakan. Silakan bergerak ke kelompok Shane. Ayo. Bring your work. Di sini ada 3 kertas. Nanti dipresentasiin, ya. Ayo. Silakan. Kalista, bawa dengan kursi. Ayo cepat, gerak cepat. Ayo, come on, gerak cepat. Ini. Ayo, silakan. Ya, oke. Ingat, pertanyaannya tadi adalah. Pertanyaannya adalah. Ini, ya. Film tadi berbicara tentang apa? Yuk, sekarang ditulis saja. Ini tadi tentang apa? Ayo, buruan, cepat. Ayo. Waktu terbatas. Apa yang film itu tentang apa sih? Ayo, come on Shane. Ayo. Tapi itu kok masih ada satu lagi ada kegiatan baru kegiatan tadi filmnya apa? Laki-laki dan perempuan. Ya. Oke, nanti bisa lihat kalian bisa ngelihat misalnya kenapa tadi perempuan tuh misalnya tadi mereka tuh nggak bisa benerin apa yang rusak pertama tadi, trampolin balon itu tuh ya. Nanti kalian bisa apa ya, kenapa? Lalu sama juga nanti di pertanyaan yang pertama itu ini tentang apa? Ya mungkin tentang bagaimana kerjasama laki-laki dan perempuan, dan kerjasama itu baik dan tidak ada saling menolak. Dan yang cowok mungkin mereka membutuhkan yang cewek, ya. Terus silakan. Oke, ditulis secepatnya. Boleh ditulis secepatnya. Ayo cepat. Ya.
tadi tentang apa? Ringkasan film tadi tentang apa? Lalu sikap anak laki-laki dan perempuan dalam film tadi apa? Lalu menurut kalian mereka saling menghargai nggak? Lalu dari film itu apa yang kita ingin pelajari? Oke, silakan. Oke, sekarang kita presentasi dari pertanyaan ini menurut kelompok ya. Oke, baik, silakan kelompok Georgia, Kalista dan Arvino, silakan di sini. Lihat menurutmu film tadi berbicara tentang apa? Film tadi berbicara tentang harus saling melengkapi. Mereka harus laki-laki dan perempuan saling membantu dan melengkapi ke teman-teman bersama. yang Oke. jenis. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oke, kelompok 2. Ayo, menurut kelompok tadi, bagaimana sikap laki-laki dan laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki? Menurut kami mereka saling membantu dan misalnya kayak tadi tendanya roboh dan perempuan tidak bisa, laki-laki ingin membantunya dan perempuan saat laki-laki terluka atau kepanasan, perempuan yang membantu laki-laki. Nice. Iya. Apakah mereka saling menghargai? Iya. Menurut kita iya. Bagaimana mereka saling menghargai? Hargai mereka membantu sesama lain. Iya, ketika diminta bantuan mereka mau, ya kan? Menghargai juga loh. Tenda mereka sobek, ayo kita jahit gitu ya. Oke, aplaus buat kelompok 2. Yo, kelompok 3. Silakan. Menghormati kita selalu harus menghormati dan menolong semua orang. Okay, come on, in English. In English, okay. Even though they're different gender, we can still help them. Okay. Another reason or another opinion? What message from this video? We should always help everyone Yes. and respect everyone. Good. Okay. Thank you. Give applause to group 3. Okay. Okay. Kita sudah dengar presentasi dari masing-masing kelompok ya. Yaitu misalnya tadi dari kelompok 1 tentang film itu tentang apa, dan ini menjadi jelas bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat. Nah, nanti saya akan membagikan 3 kertas ini sebagai produk dengan membuat poster. Posternya itu adalah poster tentang bagaimana menghargai laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulannya adalah di situ. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan martabat sebagai manusia yang sama-sama ciptaan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia sebagai laki perempuan, Allah tidak mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki atau laki-laki lebih rendah dari perempuan. Allah mengatakan bahwa perempuan adalah penolong yang sepadan dengan sepadan bagi laki-laki. Hal itu berarti bahwa perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apapun.
Bahkan kalau direnungkan lebih mendalam, perempuan memiliki peran yang istimewa dalam kehidupan manusia, karena perempuan yang menjadi perantara kelahiran manusia ke dunia ini. Perempuan mengandung dan melahirkan manusia. Oke, kita berikan aplaus. Ya, jadi kita sudah ada penguatan makan. Tutup dengan doa. Saya meminta Georgia untuk menutup doa kita pada siang hari ini. Silakan. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Hari ini kami akan belajar tentang jati diri kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam terang iman. Bantulah kami supaya dapat menemukan diri dan berkembang bersama sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih.